warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 72 yang beranggotakan saya sendiri, Zaid Putra Al-Azhar, NPM 19210103, kelas akuntansi 03 semester 5. Perkenalkan, nama saya Ines Ramisti Kusumawardani dari akuntansi 03 NPM 19210108 dari kelompok 72. Perkenalkan, nama saya Noviana Nirmala Putri dari kelas akuntansi 03 NPM 19210037 dari kelompok 72. Perkenalkan, nama saya Brina Musnarisari dari kelas akuntansi 03 NPM 19210008 dari kelompok 72. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan, NPM 19210127, kelas akuntansi 03, kelompok 72. BMT Arafah Sejahtera berawal dari munculnya rasa keprihatinan sekelompok orang yang peduli akan nasib para pedagang kecil yang selalu dalam posisi tersudut dengan segala kemampuan keuangan dan modal, sehingga pedagang kecil menjadi sasaran empuk para rentenir. Melihat kondisi seperti itu, maka pada tanggal 1 Agustus 1997 disepakati oleh 30 orang untuk mendirikan pra-koperasi BMT Arafah dengan unit usaha simpan pinjam. Struktur organisasi BMT Arafah Sejahtera. BMT Arafah Sejahtera memiliki 10 karyawan dari tahun 2006 yang terdiri dari manajemen inti, manajemen operasional, dan manajemen umum. Keunggulan dari BMT Arafah Sejahtera. Yang pertama, dalam segi pelayanan, BMT Arafah Sejahtera sangat mengutamakan kepuasan konsumen. Kedua, BMT Arafah Sejahtera selalu memegang komitmen kepada syariah. Ketiga, memiliki hubungan yang baik antar pegawai. Produk dari BMT Arafah Sejahtera antara lain produk simpanan dan produk pembiayaan. Produk simpanan terdiri dari simpanan wadiah reguler, simpanan haji, simpanan umroh, simpanan pensiun, simpanan pendidikan, simpanan korban, simpanan qurrata ayun, simpanan masjid, dan simpanan mudharabah berjangka. Selanjutnya, produk pembiayaan BMT Arafah Sejahtera terdiri dari musyarakah, murabahah, istiqnah, ijarah. Sejarah dari BMT Tumang. Kendati menjadi sentra industri tembaga, kondisi warga Dukuh Tumang stagnan selama beberapa dekade. Permodalan yang terhenti membuat pergerakan bisnis di Dukuh itu seolah hanya berjalan di tempat. Lembaga perekonomian yang ada kala itu enggan percaya kepada pengrajin di Dukuh Tumang. Mereka dianggap tak mampu menerima pembiayaan dari bank. Minimnya kepercayaan bank kepada warga Tumang pada saat itu membuat mereka akhirnya menggantungkan modal pada rentenir. Berangkat dari semangat melepaskan masyarakat Tumang dari jeratan rentenir, itulah BMT Tumang dilahirkan. Struktur organisasi BMT Tumang. BMT Tumang tersebar di beberapa cabang, di antaranya di daerah Sragen, Klaten, Sukoharjo, Salatiga, dan Magelang. BMT Tumang mempunyai tenaga kerja sekitar 270 karyawan yang tersebar di seluruh cabang, yang terdiri dari manajer cabang, manajer area, dan manajer pusat, serta sudah termasuk honorer dan outsourcing atau pihak ketiga. Keunggulan dari BMT Tumang. Yang pertama, memiliki tujuan dan motif yang sama antar satu sama lain. Kedua, hubungan kekeluargaan yang terjalin dalam lingkungan BMT Tumang sangat baik, seperti saling mengingatkan, memberi semangat, memberi nasihat, dan lain sebagainya. Ketiga, tenaga kerja yang dimiliki sudah sesuai standar syariah yang berlaku di BMT Tumang. Produk dari BMT Tumang sama halnya dengan produk dari BMT Arafah Sejahtera. Di sini kami ingin mengetahui analisis manajemen strategi yang dari Tumang ini dengan tujuan nanti ingin bikin laporan kayak
mengenai visi-visi tujuan dan program perusahaan. Ada analisis lingkungan perusahaan yang terdiri dari lingkungan umum dan lingkungan bisnis. Yang ketiga itu ada analisis internal perusahaan mengenai tentang pemasaran, sumber daya manusia, keuangan, dan produksi dan operasi. Lalu ada analisis dari evaluasi faktor eksternal dan internal yang terdiri dari ancaman, ruang, kekuatan, dan beban. Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa strategi yang diterapkan oleh BMT Arafah Sejahtera dan BMT Tumang memiliki strategi yang berbeda, baik strategi eksternal maupun internal. Untuk BMT Arafah Sejahtera menerapkan strategi penguatan internal dengan tidak melihat pesaing yang ada di luar organisasi dalam pengembangan usahanya. Sedangkan untuk BMT Tumang menerapkan strategi eksternal, yaitu dengan melihat faktor-faktor eksternal yang mengancam keberlangsungan organisasi sehingga dapat mempertahankan usahanya dari ancaman yang ada. Dari uraian di atas, BMT Tumang lebih unggul dalam pemilihan strategi. Terbukti dengan cara-cara yang dilakukan apabila terjadi masalah di dalam organisasi maupun di luar organisasi, BMT Tumang tidak hanya mampu dalam mengelola satu cabang saja, tetapi sudah adanya 24 cabang yang tersebar di 3 provinsi yang ada. Sehingga strategi yang diterapkan sangatlah tepat dan baik untuk keberlangsungan usaha. Demikian video dari kelompok 72, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum.